Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini berjumpa kembali dengan Pak Anjang dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat Surabaya, kali ini masih dengan acara yang spesial, yaitu seri AKM tentang numerasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ini, ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Oke anak-anak hebat Surabaya, kalian langsung perhatikan bilangan-bilangan yang ada di layar kalian. Nah, Pak Anjang akan mengetes dulu nih. Ada beberapa bilangan yang ada di layar kalian. Ada 0,2, 7, 10, negatif 4, negatif 8, 0, 9, dan yang lain-lain yang ada di situ. Nah, coba menurut kalian dari bilangan-bilangan tersebut, manakah yang merupakan bilangan cacah? Masih ingat kan dengan materi-materi ini? Ya, tepat sekali. Di bilangan cacah merupakan bilangan, kalian perhatikan, ada garis bilangan dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 sampai seterusnya. Itulah yang disebut dengan bilangan cacah. Dari garis bilangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dan dari bilangan sebelumnya. Atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Bilangan cacah ini juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Nah, yang spesial hari ini anak-anak, kita akan mencoba mengeksplorasi berbagai macam bentuk-bentuk soal AKM. Langsung saja anak-anak hebat Surabaya, kalian perhatikan di layar kalian. Sebelumnya, Pak Anjang juga akan menyampaikan beberapa materi terlebih dahulu tentang bilangan cacah. Nah, ada lambang bilangan yang kalian simak di layar. Kita bisa membaca lambangan bilangan ini dengan 47.356. Ayo, masih ingat nggak kalian tentang nilai tempat dan nilai angka dari lambang bilangan ini? Ya, yang pertama ada angka 6. Di situ menduduki nilai tempat satuan. Benar sekali. Kemudian yang selanjutnya ada angka 5 menduduki nilai tempat puluhan dan nilai angkanya 50. Nah, di sini jangan salah ya anak-anak ya, nilai angkanya 50. Sedangkan angka 3 menduduki nilai tempat ratusan, nilai angkanya 300. Dan yang angka 7 menduduki nilai tempat ribuan, nilai angkanya 7.000. Serta yang terakhir, angka 4 menduduki nilai tempat puluh ribuan dengan nilai angkanya 40.000. Nah, selanjutnya, seperti yang Pak Anjang sampaikan, kita akan mencoba mengeksplorasi beberapa bentuk soal AKM tentang numerasi. Kalian bisa simak juga di website pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Untuk soal yang pertama, anak hebat Surabaya, kalian juga bisa mencoba di rumah, mempersiapkan alat tulis kalian, mencoba berhitung bersama tentang soal-soal AKM ini. Nah, perhatikan gambar kartu yang berisi bilangan di bawah ini. Nah, ada 107, 254, 371, 245, dan 335. Nah, dari membacanya saja juga harus kalian benar-benar pastikan ya. Jangan kalian bilang 107, 254. Nah, kebiasaan kadang masih ada yang seperti itu. Mulai sekarang kalian harus ucapkan lama bilangan tersebut dengan benar. Dari gambar tersebut, mari kita simak pertanyaannya. Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Ya, ayo perhatikan. Nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu mana saja yang dapat diambil oleh Desi? Nah, ini jawabannya dia anak-anak. Ada apakah kartu yang biru, kartu yang merah berbentuk trapesium, atau kartu abu-abu, atau yang hijau, ataupun yang oranye. Atau kalian juga bisa menjawab lebih dari satu, misalkan memang jawabannya juga membutuhkan lebih dari satu jawaban. Nah, coba kita perhatikan langsung saja anak-anak ya. Ada 107, kemudian 254,
kemudian 371, dan 245, serta yang terakhir 335. Nah, anak-anak hebat Surabaya, tentu kita perlu perhatikan pertanyaannya. Yang diminta adalah nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Nah, kita hanya lihat di nilai tempat satuannya saja, anak-anak. Yang lebih kecil dari 5 adalah tepat sekali. Ada bilangan 254 dan juga 300, ya betul sekali, 371. Bagaimana dengan angka 5? Ya, angka 5 sama nilai bilangannya, jadi tidak termasuk dari jawaban pertanyaan yang diinginkan. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah tepat kartu yang merah berbentuk trapesium dan juga kartu yang abu-abu. Nah, ini contoh beberapa soal AKM. Jadi kalian tidak hanya menjawab satu jawaban saja, tapi bisa memungkinkan untuk menjawab lebih dari satu jawaban. Kemudian masih terkait dengan bilangan-bilangan yang tadi disampaikan dan di layar juga masih ada. Nah, dalam satu soal AKM pun terdapat kemungkinan berbagai macam pertanyaan yang bisa dieksplor. Misalkan untuk pertanyaan yang berikutnya, pasangan kartu mana saja yang mungkin diambil Desi agar bilangannya tidak lebih dari 450. Artinya ketika jumlah kartu tersebut dipasangkan tidak lebih dari 450. Mari kita cross check langsung bagaimana cara mengerjakannya. Tentu saja yang memungkinkan adalah bilangan yang terkecil dulu, 107. Kemungkinannya 107 apabila dipasangkan dengan kartu bilangan 254, maka menghasilkan 361. Nah, berarti pasangan kartu ini termasuk dari jawaban dari pertanyaan yang diinginkan. Pasangan kartu yang diambil Desi, yang mungkin diambil Desi, dan bilangannya tidak lebih dari 450. Selanjutnya 107. Jika dipasangkan dengan kartu bilangan 371, apakah juga termasuk dari jawaban yang diinginkan? Ya, tepat sekali ya. Kalian juga bisa bersusun panjang juga, atau bisa kalian langsung jawab. 478. Oh, ternyata tidak termasuk ya anak-anak hebat Surabaya ya. Karena 107, pasangan kartu 107 ketika ditambahkan 371 nilainya lebih dari 450. Nah, ini berarti tidak termasuk dari jawaban yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian bilangan yang berikutnya lagi misalkan 107 dan juga 245. Nah, ini yang terakhir misalkan, berarti jawabannya 352. Berarti ini juga termasuk bilangan yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Nah, sampai di sini dulu anak-anak hebat Surabaya untuk segmen yang pertama. Kita lanjutkan di segmen yang kedua, masih membahas tentang eksplorasi soal AKM. Sampai jumpa dan tetap semangat, kalian tetap di sini, jangan kemana-mana dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, di segmen yang kedua ini kita akan membahas pembahasan yang berikutnya tentang eksplorasi soal AKM yang berikutnya. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di layar, sesuai juga bisa kalian amati juga di website pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Untuk pertanyaan atau untuk pernyataan gambar ini, kalian bisa catat dulu informasi-informasi penting. Nah, kalian biasa melihat gambar tersebut di mana anak-anak? Tepat sekali, biasanya kita menjumpai informasi seperti ini ada di dalam lift, benar sekali. Nah, di dalam lift tersebut kita catat dulu informasi pentingnya, bahwa kapasitas lift tersebut ada berapa anak-anak? Ya, betul, ada 550 kg. Nah, kemudian ada maksimal 8 orang anak-anak. Ada maksimal atau untuk 8 orang. Sekarang informasi yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah di dalam lift ternyata sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Nah, ini orang yang ada di dalam lift. Di dalam lift
380 kg. Berapa orang ini anak? Ada 5 orang. Nah, kemudian ternyata Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Nah, kita perlu perhatikan juga, Andi memiliki berat badan berapa? Di situ ada 95 kg. Sedangkan Rosa itu 83 kg. Dan Joni 35 kg. Dari informasi ini, kita baru simak pertanyaan yang diinginkan. Pertanyaan yang pertama, 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut, ya, siapa kira-kira anak-anak? Nah, kita perhatikan dulu informasi kapasitasnya 550 kg. Sudah terisi 380 kg. Nah, dari 3 orang ini yang bisa masuk, ya, untuk pertanyaan pertama, yang bisa masuk ke dalam lift secara bersamaan 2 orang. Tentunya berarti kita perlu menghitung dulu ya sisa kapasitas lift tersebut ya. Sisa yang bisa dimasuki berarti kan 550 kg. Ya, ini dikurangi 380. Berarti masih bisa memuat 170 kg lagi. Nah, dari 3 orang ini 2 yang bisa masuk secara bersamaan. Nah, kita coba dulu yang pertama, Andi dan Rosa. Andi dan Rosa berarti 95 ditambah 83. Apakah Andi dan Rosa itu bisa masuk ke dalam lift tersebut secara bersamaan? Ya, berarti ini jawabannya berapa anak-anak? 178. Nah, padahal sisanya hanya memuat 170. Berarti Andi dan Rosa tidak termasuk dalam kategori 2 orang yang bisa masuk bersamaan ke dalam lift tersebut. Nah, kemudian kita cross check lagi. Apakah Andi dan Joni bisa masuk secara bersamaan? Ya, tentu saja kita perlu hitung juga ya anak-anak ya. 95 ditambah 35. Betul? Jawabannya adalah 130 kg. Nah, berarti Andi dan Joni termasuk ke dalam 2 orang yang bisa masuk bersamaan ke dalam lift. Betul. Kemudian opsi yang terakhir adalah apakah Rosa dan Joni bisa masuk bersamaan? Kita buktikan 83 ditambah 35. Ketemu berapa anak? 118 ya. 118 kg. Berarti Rosa dan Joni juga termasuk 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sudah kita selesaikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, nah ini juga merupakan model dari pertanyaan soal-soal AKM. Kalian bisa simak ada 2 pernyataan. Yang pernyataan yang pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, dari pernyataan ini kita tentukan benar atau salah pernyataan ini anak-anak. Nah, kita buktikan saja Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk bersama-sama di dalam lift tersebut. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui Andi dan Rosa saja sudah tidak cukup ya. Untuk pertanyaan kedua berarti untuk pernyataan yang pertama jawabannya salah ya. Ini ternyata dari Andi, Rosa, dan Joni itu ternyata tidak dapat masuk secara bersamaan karena otomatis kapasitas dari 3 orang tersebut lebih dari 170 kg. Kemudian untuk pernyataan yang kedua berarti jawabannya apa anak? Apakah lift sudah tidak dapat diisi lagi? Pernyataan ini benar atau salah? Salah sekali anak-anak ya. Oh, mohon maaf, ini kita balik yang pertama.
dapat masuk. Ini benar ya? Salah ya? Ya, salah. Ini yang kedua juga sama. Salah ya. Karena lift ternyata masih bisa diisi lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berapa kilogram berat maksimal barang yang dapat mereka bawa? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, panjang hapus ini ya, pertanyaan 1 dan 2-nya. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berat yang maksimal mereka bawa itu berapa? Kita cek dulu tadi. Rosa dan Joni tadi berapa anak-anak? 83 ditambah 35 ya, ada 118 kg. Nah, berat maksimal yang dibawa, berat maksimalnya berarti dari sisa kapasitas ini anak-anak, 170 dikurangi 118 kg. Jadi ada berapa anak-anak? Nah, ini misalkan kita susun seperti ini, ada 2, nah, ada 52 kg. Jadi ketika Rosa dan Joni masuk secara bersamaan, maka berat bawaan barang yang mereka bawa 52 kg. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah dipahami bukan? Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Tetap di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat Surabaya, berjumpa lagi dengan Panjang dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di segmen yang ketiga ini, kalian akan mencoba eksplorasi soal lagi, tapi kali ini Panjang akan membawakan contoh soal dari PISA. Ya, ini sama dengan AKM. Kalian juga bisa cek di website PISA juga, yang ada di informasinya yang ada di layar kalian. Nah, ini dia www.oecd.org/PISA/tes. Nah, ini contoh soal yang pertama anak-anak. Jadi ini soal yang Panjang ambil dari website tersebut. Ivan memiliki stick memory ya. Stick memory itu kalau di dalam kita kan sering kita sebut dengan flash disk misalkan. Nah, karena di dalam website ini soal-soalnya memuat dalam bahasa Inggris, karena ini Panjang terjemahkan secara bebas saja. Kemudian stick memory ini menyimpan musik dan foto. Stick memory yang dimiliki Ivan tersebut kapasitasnya 1 GB atau 1000 MB. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan status disk yang saat ini sudah terisi atau beberapa bagian yang belum terisi. Nah, yang perlu kita amati anak-anak adalah spasi kosongnya atau ruang kosong yang dimiliki. Ruang kosong dari stick memory tersebut kita catat terlebih dahulu, ada 152 MB. Nah, padahal kapasitas totalnya tadi, kapasitas total 1000 MB. Ya. Nah, kemudian ini dia, Ivan ingin mentransfer album foto 350 MB ke stick memorinya. Tetapi ini yang jadi masalahnya, ruang kosong di stick memory tidak cukup anak-anak. Meskipun dia tidak ingin menghapus foto yang ada, dia dengan senang hati menghapus hingga 2 album musik. Jadi Ivan ingin memasukkan data baru, album foto yang baru, tapi kita lihat kan 152 saja ruang kosongnya, padahal jumlah foto yang ingin dimasukkan adalah 350 MB. Nah, Ivan ini ingin menghapus, tidak ingin menghapus fotonya, tapi dia mau menghapus album musiknya. Nah, simak pernyataan yang berikutnya. Ini album musik yang dimiliki oleh Ivan, ada 8 album. Nah, kalian simak, dengan menghapus paling banyak 2 album musik, apakah Ivan mungkin memiliki cukup ruang untuk menambahkan album foto yang baru? Nah, itu kita coba simak atau explore soal yang pertama. Kira-kira 1000 MB ya, ini tadi ruang kosongnya 152. Berarti kita perlu tahu ruang yang dibutuhkan lagi ya, ruang yang diperlukan.
ruang yang diperlukan. Tadi kan sebelumnya ada 350 mega kan tadi, 350 megabyte itu dikurangi 152. Nah, kita coba kurangkan dulu. Ada 9, ada 198 megabyte lagi ruang yang dibutuhkan Ivan. Nah, apakah mungkin 198 ini bisa tersedia dengan menghapus maksimal 2 album? Nah, kita perhatikan saja anak-anak. Kita sembarang dulu, kita mencoba album yang pertama 100 dan album yang ke-8 sudah lebih dari kapasitas yang diperlukan lagi oleh Ivan. Padahal ya, kalau kita mempunyai album musik kan kita pasti pilih-pilih, apalagi berisi album musik kesayangan kita. Maka kita sebisa mungkin memilih album-album yang sekiranya memorinya lebih kecil untuk dihapus. Nah, ini dia berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ini kan berarti yang pertanyaan memungkinkan. Jawabannya iya. Pertanyaan yang pertama, dengan menghapus paling banyak 2 album memungkinkan untuk menambahkan album foto yang baru. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, album mana saja yang mungkin dihapus? Album mana yang dihapus? Nah, jika album 1 dan 8 memang cukup, tapi kita kan terlalu besar. Wah, album 1 berisi musik-musik kenangan yang sangat mengembirakan. Maka kita pilih album yang sebisa mungkin menekan agar menghasilkan ruang yang cukup. Nah, langsung saja kalau Pak Anjang cari ini ada di album 7, ya kemungkinannya album 7 dan album 8 yang dihapus. Kita buktikan ya, album 7 itu 75 mega dan album 8 ditambah 125 mega. Maka ini menghasilkan 200 megabyte. Dengan tambahan memori 200 megabyte atau ruang kosong yang tersedia, maka sudah bisa Ivan memasukkan album foto yang baru. Nah, ini dia ya, 350 masih tersedia sekian, kurangnya sekian kan anak-anak. Dengan menghapus album 7 dan 8, maka Ivan sudah bisa memasukkan album yang baru. Selanjutnya anak-anak hebat Surabaya, ini soal yang terakhir yang ingin Pak Anjang sampaikan, mobil yang mana? Nah, kalian simak pernyataan dari soal ini. Chris ingin membeli mobil pertamanya. Tabel di bawah ini menunjukkan detail 4 mobil yang dia temukan di sebuah kota. Ya, kalian bisa lihat ada tahun produksinya, merek mobilnya, harganya, kemudian ada berapa kilometer yang sudah dicapai, sampai kapasitas dari mesin mobil tersebut. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, Chris menginginkan mobil yang memenuhi semua kondisi. Kalian perhatikan, jarak yang ditempuh tidak lebih dari 120. Kemudian kondisi yang kedua yang diinginkan dibuat pada tahun 2000 atau setahun kemudian. Dan yang terakhir, harga yang diiklankan tidak lebih dari 4.500 Z. Nah, ini dia, kita perhatikan saja. Kita coba yang pertama, jarak tempuh tidak lebih dari 120.000 km. Nah, ini ya, dari keempat mobil hanya ada 2 yang memenuhi syarat Chris. Ada mobil Alfa dan Bolt. Kemudian syarat yang kedua dibuat pada tahun 2000 atau setahun kemudian. Berarti hanya mobil Bolt dan mobil Castle. Ya. Kemudian keinginan kondisi yang terakhir tidak lebih harganya dari 4.500 Z. Nah, mana saja yang tidak lebih dari itu? Nah, ada Bolt, Castle dan Diesel. Dari kondisi tersebut, maka dapat kita simpulkan mobil yang memenuhi persyaratan Chris ketiga-tiganya adalah mobil Bolt. Oke, demikian sahabat belajar kelas 5, anak-anak hebat Surabaya. Kalian tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran AKM kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak hebat Surabaya,
Sampai ketemu lagi di seri-seri AKM berikutnya. Semoga kalian tetap semangat, jaga terus protokol kesehatan. Jangan lupa untuk terus makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih selalu di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.